Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya berkewajiban untuk menyampaikan berbagai pertanyaan yang datang dari para penonton akun YouTube Hermawan Al-Garuti. Pagi hari ini yang akan kita jawab, soal yang akan kita jawab pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah puasa dan zakat. Saya ditemani oleh seorang mukriah ya, yang membacakan soal-soal yang datang dari para penonton. Silakan pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan dari Saudari Mira Rahayu. Pak, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Apabila ada yang belum pernah membayar zakat fitrah. Apabila ada yang belum pernah membayar zakat fitrah. Kalau dia tidak mampu membayar zakat fitrah setiap akhir Ramadan, itu tidak terkena hukum. Ya. Yang dimaksud dengan mampu membayar zakat fitrah itu yaitu pas akhir bulan Ramadan, pas maghrib ya, masih punya bekal untuk sekarang dan besok. Bekal untuk sekarang dan besok itu misalnya 1 liter beras. Anda mempunyai 10 liter, itu wajib ya. Tapi kalau Anda punya 1 sloki, berarti untuk sekarang dan besok tidak ada beras yang dapat kita masak, maka itu tidak wajib. Nah, setiap akhir Ramadan Anda tidak punya beras sebanyak itu gitu, maka Anda tidak wajib. Jadi tidak apa-apa, tidak bayar zakat fitrah itu juga kalau dia sendiri tidak mampu atau tidak punya untuk membayarnya, atau tidak ada wali yang membayarkannya. Kalau ada wali atau orang yang bertanggung jawab atasnya bisa membayarnya, jadi walinya yang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah itu. Nah, tetapi kalau tidak bayar zakat itu karena karena disengaja, tidak ada kesadaran untuk membayar zakat fitrah, ya hukumnya berarti kalau hukum itu kan ada 5 ya, ada wajib, dia wajib membayar zakat fitrah, ada haram, ada makruh, ada sunat, ada mubah. Nah, kalau tidak bayar berarti dia melakukan perbuatan yang haram. Ya, melakukan perbuatan munkar, yaitu meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau melaksanakan yang dilarang itu namanya fahsya. Meninggalkan yang diperintahkan namanya munkar gitu. Jelas ya, kalau sejak akil balik dulu tidak bayar zakat fitrah, sekarang tidak ada gantinya, paling harus memperbanyak infak dan sedekah ya. Ya, jadi Al-Qur'an mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikuti, ini hadis ya, ikuti keburukan-keburukan yang Anda lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang Anda lakukan. Ya, kebaikannya harus setimpal dengan keburukan yang dilakukannya itu gitu. Pertanyaan pertama ya. Kedua silakan. Eni Nuraini. Pak mau tanya bagaimana definisi fakir itu? Ya, definisi fakir ya. Kata fakir itu berasal dari kata pakoro, pakrun. Pakrun itu orang yang patah tulang. Nah, itu orang yang patah tulang namanya fakir. Kenapa orang yang tidak berpunya disebut fakir? Karena dia tidak berdaya untuk memperoleh harta gitu. Ya, tidak berdaya bekerja, tidak berdaya memenuhi kewajiban-kewajibannya, kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Itu yang disebut dengan fakir.
Nah, fakir di suatu negeri dengan fakir di negeri lain itu tentu berbeda. Kalau pada zaman Nabi, orang yang fakir itu misalnya orang yang tidak punya bekal untuk sekarang dan besok untuk kepentingan pokoknya, makan dan minum begitu. Itu baru dikatakan fakir. Tapi kalau sekarang bisa saja orang yang punya 1 kintal beras di rumahnya masih dikatakan fakir gitu. Ya, itu definisi dari kata fakir. Nah, nanti bagaimana bedanya dengan miskin? Miskin itu berasal dari kata sakana, artinya diam. Jadi di orang yang diam itu ya tidak mampu bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Itulah ya pengertian fakir, pengertian miskin. Fakir itu lebih lemah dibanding dengan miskin. Ya, kalau miskin itu tidak bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan pokoknya. Tapi kalau fakir itu sama sekali tidak dapat memenuhi. Jadi nanti akan bergeser pengertiannya tergantung kepada di mana fakir dan miskin itu didefinisikan gitu. Jadi definisi kalau di BKKBN atau di Dinas Sosial ada namanya sejahtera, ada prasejahtera. Katakanlah yang fakir, yang miskin itu yang prasejahtera. Nanti ada level-levelnya. Nah, ya, itu BKKBN yang membuat definisi-definisi itu. Itu yang kedua. Silakan berikutnya. Dari Muhammad Abdul Agisna. Ya, Muhammad Abdul Agisna. Ya, bagaimana Pak hukumnya jika zakat yang telah kita keluarkan Bagaimana jika zakat yang telah kita keluarkan kembali lagi kepada kita? Ya, sudah ya. Zakat fitrah itu kalau kita keluarkan dan kebetulan Anda itu termasuk fakir miskin, tetapi ada untuk besok, itu masih boleh untuk menerima zakat. Beda dengan zakat mal. Orang yang mengeluarkan zakat mal itu tidak boleh menerima lagi zakat itu, kecuali ya dia amilin, katakanlah orang kaya, dia mengeluarkan zakat, ya zakat mal, zakat emas, zakat perak, zakat pertanian. Nah, tetapi Anda menjadi amilin, itu boleh menerima zakat, tapi bukan fakir miskin, tapi dia sebagai amilin. Yang kedua adalah fisabilillah. Ya, orang yang tadi sebagai muzaki, tapi dia orang termasuk kepada fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah itu masih boleh menerima zakat fitrah atau zakat mal gitu. Nah, sekali lagi kalau zakat fitrah yang mengeluarkan zakat boleh menerima kembali apabila tergolong kepada fakir miskin. Tapi kalau zakat mal, orang yang mengeluarkan zakat mal tidak boleh menerima lagi dari zakat itu, kecuali ya dia sebagai amilin atau orang yang berjuang di jalan Allah itu masih boleh menerima zakat, ya, sebagai mustahik gitu artinya, begitu. Berikutnya pertanyaan tentang puasa. Ya, tentang puasa sekarang pertanyaannya. Tadi zakat ya, sekarang tentang puasa. Dari Mira Rahayu. Ya, dari Mira Rahayu. Pak, bagaimana hukumnya apabila tidur sepanjang hari saat puasa? Ya, hukum sepanjang hari saat puasa. Ya, bagaimana hukumnya tidur sepanjang hari saat puasa? Hukumnya itu termasuk kepada makruh, ya. Jadi perbuatan makruh. Karena apa? Karena idealnya orang yang berpuasa itu ya berbuat kebaikan, karena puasa itu ibadah yang kosong, meninggalkan segala yang dilarang gitu ya, meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri, dan meninggalkan yang merusak pahala puasa. Nah, itu kosong. Lalu dihiasi dengan apa? Dengan tadarus Al-Quran, dengan wirid, dengan dzikir, dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, tarawih ya, dengan tadarus. Nah,
Jadi kalau tidur artinya tidak ada kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Maka hukumnya tergolong kepada makruh. Justru bangun itu untuk merasakan bagaimana haus dan dahaganya orang yang sedang berpuasa, sehingga akan berempati kepada orang fakir miskin yang hidup di kolong jembatan, yang tidak punya rumah, yang apabila mau makan itu juga mereka harus cari dulu gitu. Nah, dengan berpuasa itu hikmahnya semacam itu. Tapi kalau dia tidur full dari pagi sampai sore, ya, ini kan apalagi di musim COVID ini ya, di musim wabah corona ya, orang tidak keluar rumah, ya, isolasi rumah gitu, karantina rumah, ya akhirnya ya dia tidur terus gitu karena tidak ada kegiatan yang biasanya ke sana kemari. Nah sekarang tinggal di rumah, akhirnya tidur di rumah. Nah jadi pada kondisi seperti itu orang itu berganti tidurnya di siang hari. Padahal menurut ilmu kesehatan standar nasionalnya itu kan tidur siang cukup 20 menit saja gitu. Ini kok berjam-jam. Jadi hukumnya itu makruh. Ini saya alami sendiri ya. Pada bulan Ramadan ini banyak tidur karena di malam hari sulit untuk tidur. Kenapa? Mungkin karena siangnya tidur gitu. Nah, itu pertanyaan yang tentang saum ya. Yang berikutnya. Dari Muhammad Abdul Aziz. Ya, pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya? Apa hukum Apabila sedang puasa ngabuburit bareng bukan muhrimnya? Ngabuburit bareng dengan muhrimnya, bukan dengan muhrim ya. Ngabuburit dengan pacar di pinggir jalan atau dengan kawan-kawan ya. Nah, itu kan perbuatan yang dilarang. Nah, maka definisi puasa itu yaitu al-imsak anil mubtiroti wal muhlikat ya, min tulu'il syamsi ila gurubis syamsi ila gurubiha, min tulu'il fajri ya. Yang dikatakan saum itu adalah al-imsak, menahan diri, anil mubtirot, dari yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu makan, minum, berhubungan suami istri ya, berhubungan badan maksudnya, lalu muntah dengan disengaja ya, dan kegiatan-kegiatan lain menurut para fuqaha itu. Wal muhlikat, dan menahan diri dari yang merusak pahala puasa. Pahala puasa itu adalah, yang merusak itu adalah perbuatan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hidung, dosa tangan, dosa kaki, dosa kelamin, dan dosa perut. Ada 7 ya. Itu kata Imam Al-Ghazali yang dapat melakukan kemaksiatan gitu. Dosa mulut ya, misalnya gibah, membicarakan aib orang lain. Itu merusak pahala puasa, tetapi tidak membatalkan puasa, merusak. Maka tidak ada artinya kita menahan diri dari makan dan minum, berlama-lama dahaga dan lapar kalau kita masih tetap berbuat maksiat ya. Jadi ada yang merusak pahala puasa, termasuk ngabuburit. Kalau ngabuburit sendiri itu mubah. Tapi kalau ngabuburit dengan bukan muhrimnya itu termasuk kepada muhlikat yang merusak pahala dari puasa itu. Yaitu maka kewajiban kita menghindari saja begitu ya. Saya kira begitu yang itu yang terakhir, bukan? Masih ada? Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Berikutnya dari Resi. Ya, dari Resi silakan. Bagaimana hukumnya jika kita batal puasa selain dari makan dan minum? Iya, bagaimana hukumnya batal puasa selain dari makan dan minum? Misalnya kemasukan air ke telinga pas azan maghrib. Ya, masukkan air ke telinga pas azan maghrib. Apakah puasanya sah? Puasanya sah atau tidak? Tadi sudah dijelaskan yang membatalkan puasa itu makan. Kalau kemasukan air kan tidak makan, tidak minum begitu ya. Tidak disengaja, apalagi kalau sengaja
masuk ke tenggorokan itu membatalkan puasa. Istinsak ya, menghirup air ke hidung sampai masuk ke tenggorokan itu membatalkan puasa. Ya, berkumur sampai air masuk banyak ke dalam, masuk ke tenggorokan ya, itu membatalkan puasa. Jadi kalau yang tadi ya katanya kentut di dalam air ya, tidak ada pekerjaan ya, sengaja ya masuk ke air kemudian mengeluarkan angin itu tidak membatalkan puasa walaupun ada ulama yang membatalkannya, tapi umumnya ulama berpendapat tidak membatalkan puasa. Gitu. Pertanyaan terakhir dari Emi. Ya, pertanyaan yang terakhir sekarang. Silakan. Hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa? Betulkah hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi di bulan puasa? Dan apa hukumnya berenang di bulan puasa? Ini mengingatkan saya pada saat saya masih kecil ya. Waktu kecil saya tinggal di Desa Jaya Bakti, Muara Kelingi, Sumatera Selatan ya, di Musirawas itu. Daerah itu pada saat itu panas ya. Kalau sekarang saya tidak tahu, kalau dulu panas sekali. Nah, karena panas sekali maka saya sering mandi ya. Sering mandi supaya tidak keluar keringat gitu. Nah, itu tidak ada dalil yang menyatakan sering mandi atau berenang di sungai atau di lautan atau di kolam itu membatalkan puasa. Itu tidak ada dasar yang menyatakan bahwa perbuatan itu membatalkan puasa. Tidak ada ya, tidak membatalkan puasa. Saudara sekalian, itulah jawaban-jawaban saya atas pertanyaan yang datang dari para penonton YouTube ya. Kalau ini Anda anggap penting, silahkan like dan share ya kepada kawan-kawan ya, dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih atas atensinya. Nasrul minal wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.